Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama One Channel, kumpulan video untuk mekanik pemula. Oke sobat, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan membuat video tentang Supra X 125 ya sobat, tentang masalah motor ini mogok dan tidak mau hidup lagi. Apa masalahnya nanti kita cek bersama-sama. Dan ini ada Suzuki Smash dengan rombak kopling. Kata pemiliknya setelah di pembongkaran katanya masih belajar dan tidak mau hidup, kabel pun masih berserakan ya sobat, dilihat. Nah, oke, langsung saja kita ke pokok permasalahannya. Apa masalah pada motor ini? Mogok dan tidak mau hidup kembali. Oke, langkah pertama akan saya melakukan adalah pengecekan pengapian ya sobat, pengapian dari kabel koil. Kita buka businya sobat. Businya bukan yang ori yang pendek sobat. Nah, busi pendek, seharusnya busi ini yang diameter untuk ringnya ini sama, cuman yang lebih panjang untuk jenis motor KPH. Ini motor Kap Gen 5 ya sobat. Dan ini kita cek pengapiannya, bagaimana kondisi pengapian pada kabel koil. Pengapian normal ya sobat, saya rasa tidak ada masalah untuk bagian pengapian dari koil. Kita lihat pengapian pada businya. Nanti saya akan untuk bagian kabel koil yang sambungan ini saya akan ganti dengan yang lebih baik lah sobat, untuk kabel lebih besar. Pengapian busi pun normal, tidak ada masalah. Dan setelah kita melakukan pengecekan pada busi, pada pengapian tidak ada masalah, cuman motor kok tidak mau hidup. Sekarang kita melakukan pengecekan pada karburatornya sobat, pada bagian karburator. Untuk pengecekan langkah awal untuk bagian karburatornya, kita buka baut pembuangan pada bahan bakar pada karburator ini sobat. Ini yang baut ini kita buka, ini apakah ada keluar bahan bakar atau tidak. Kalau tidak ada bahan bakar masuk, motor tidak bisa hidup ya sobat. Ke bahan bakar tidak masuk bagian tabung ini. Seharusnya bahan bakar yang keluar dari pembuangan ini banyak sobat. Tabung ini penuh, keluarnya seharusnya banyak. Kenapa ini hanya sedikit yang keluar pada bagian tabung karburatornya, untuk sistem pada penyimpanan bahan bakar pada karburator. Kita cek, lalu langkah selanjutnya kita cek selang minyak dari tangki ke karburatornya ya sobat. Minyak dari tangki normal nih sobat. Nah, normal, tidak ada masalah. Kita pasang kembali. Coba kita lihat dari selang sini sobat, dari keran karburatornya, keran minyak ke karburator, apakah
keluarnya dari tangki ke keran ini normal atau tidak. Kita cek kembali, kita buka dulu ya sobat, kita tutup. Oke sobat, udah saya lepas keranan minyak dari karburator. Sekarang kita buka keranan ini, apakah bahan bakar mengalir dengan sempurna. Normal ya sobat, tidak ada masalah. Jika ini normal, bahan bakar ke keran dari tangki ke keran itu normal, cuman tidak kok tidak dapat masuk ke karburator ya sobat. Itu apa masalahnya? Biasanya sobat, biasanya masalah seperti ini yang terjadi karena jarum pelampung itu tertutup ya sobat. Tidak ke waktu bahan bakar menekan jarum pelampung ini tidak menekan untuk masuk ke bagian karburator. Itu biasanya terjadi kenapa bahan bakar tidak dapat masuk ke karburator, bagian pelampungnya bermasalah. Biasanya terjadi seperti itu sobat. Oke, untuk lebih penjelasan lebih jelas, langsung saja kita bongkar bagian karburatornya. Oke, langsung saja. Untuk proses pembongkarnya akan saya skip, dan cara pembongkarannya kita buka baut ini biar lebih leluasa membuka baut untuk melepas karburator ke intake-nya sobat. Skip. Nah, oke sobat, udah saya lepas untuk bagian karburatornya. Kita bongkar. Ini sudah tidak menggunakan karburator orinya 125 ya sobat. Ini sudah menggunakan karburator Absolute Repo. Kebanyakan kenapa orang sering mengganti, jika sudah mengganti karburator 125 diganti dengan Absolute Repo, kebanyakan untuk karburator Supra X 125 sering banjir ya sobat. Walaupun baru, tapi ya bukan yang ori, yang KW kadang juga pasang dia sering banjiran. Langsung saja kita pasang, kita bongkar. Nah, di rumah Pak. Baru beli sapu. Nggak ada musim kok nggak jebol loh niku. Apa? Mana nih itu? Urung. Orangnya apa loh kan? Ya wis lebih. Cuman kan apa? Oke, udah saya lepas untuk baut karburatornya sobat. Kita lihat dalam kosong, tidak terisi bahan bakar di dalam bagian karburator. Kenapa sering terjadi masalah seperti itu? Nah, di sini ya sobat masalahnya. Nah, di sini bagian itu permasalahan kenapa bahan bakar dari tangki ke karburator tidak dapat masuk ke bagian karburator. Nah, ini masalahnya sobat. Untuk bagian jarum pelampungnya ini kecil ini, pada saat dia posisi seperti ini, bahan bakar yang menekan dari sini sobat, dari sini kemari, dari lubang ini menuju ke mari, ini tidak menekan terbuka untuk bagian jarum pelampungnya ini sobat. Ini udah diganjal dengan kaleng. Sekarang kita buka aja ini bagiannya, mungkin dapat mempengaruhi bahan bakar yang dari selang tangki masuk ke karburator tidak berfungsi dengan baik. Untuk ini sebenarnya ini untuk pelampung dan jarumnya ini bekerja secara elastis ya sobat.
pada saat bahan bakar masuk ke bagian lubang ini menekan untuk mendorong ini kebuka ini sobat. Dan ini jika ini karburator bagian mangkok karburatornya sudah penuh, maka ini akan tertutup. Untuk ini adalah berfungsi untuk penyeimbangan pelampung, ini berfungsi untuk penyeimbangan bahan bakar yang masuk ke karburator dan tidak terlalu banyak dan supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itu fungsinya. Coba kita pasang kembali. Untuk saya lepas itu bagian kaleng yang diganjel tadi kita lepas, dan ini harus berfungsi dengan baik sobat. Ini pelampung ini untuk membuka dan menutup bagian jarum yang kecil tadi. Oke, kita pasang kembali. Oke, langsung saja kita pasang kerananya untuk mencoba apakah bahan bakar masuk atau tidak ke karburatornya dari selang tangkinya ya sobat. Langsung saja kita pasang. Kita cek dulu ya sobat, apakah bahan bakar masih ada. Nah, normal. Kita buka kerananya sobat. Nah, ini posisi on. Apakah kabel bahan bakar dari selang ini masuk ke karburatornya atau tidak? Kita tunggu sebentar. Untuk cara setelah kita buka, untuk cara pengecekannya apakah bahan bakar masuk ke karburator normal atau tidak, itu bagaimana sobat. Ini kita dari lubang ini kalau ini kita miringkan, kalau bahan bakar yang keluar dari sini mengalir, berarti bahan bakar dari tangki ke selang ke karburator itu mengalir dan berfungsi dengan baik sobat. Kita coba. Nah, berarti sudah terisi bagian tabung ini sobat. Itu cara mengatasinya. Oke, langsung saja kita pasang. Apakah motor ini bisa hidup setelah kita melakukan perbaikan karburatornya? Kenapa tidak bisa terisi? Dan ini tadi tidak terisi bahan bakar sobat, karena ada pelampung itu biasanya yang bermasalah, dan ini udah berfungsi sobat. Kita coba lagi. Berarti tabung bagian karburatornya sudah terisi dengan sempurna. Oke, langsung saja kita pasang. Proses pemasangan. Kita lagi proses pemasangan karburatornya. Oke sobat, sudah saya pasang untuk bagian untuk karburatornya. Sekarang saya akan tinggal memasang bagian busi, karena bagian pengapian pada busi sudah normal, tidak ada masalah. Cuman sebaiknya kalau teman-teman untuk melakukan perbaikan, kalau ada budget atau dananya, sebaiknya diganti yang untuk bawaan busi KPH sobat, dengan menggunakan busi yang kap. Untuk busi KPH itu sedikit agak panjang, karena untuk mengurangi biaya saya tidak melakukan penggantian. Yang penting motor ini bisa hidup kembali dan normal. Untuk kabel nanti saya akan melakukan merapikan lebih baik, dan sekarang kita akan mencoba apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Sekarang kita selah.
Sekarang kita melakukan penyetelan angin dan gas ya sobat. Ini kita padatkan dulu setelan anginnya. Ini kita buka kembali biar motor gasnya semacam tidak meninggi sendiri ya sobat. Nah, agak tinggi suara motornya, baru kita setel gasnya. Tekan. Pasang awannya. Kita matikan. Coba hidupkan kembali. Ini sobat, jadi untuk permasalahan motor ini kenapa mati mendadak dan tidak masuk lagi, bahan bakar yang masuk ke selang tangki karburator tidak fungsi dengan baik. Jadi masalah pada pelampung dan jarum pelampung. Oke, terima kasih. Sekian video saya kali ini, moga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.